Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai tugas akhir pemrograman berorientasi objek. Di sini saya Brian Aji Permana sebagai pemateri dan saya bersama tiga teman saya yaitu Alvito Dinova, Adi Rifki Aulian, dan M. Miftahul Khairi. Pemrograman berorientasi objek. Yang pertama, definisi pemrograman berorientasi objek. Menurut Alexander S. Gillis, pemrograman berorientasi objek atau disingkat OOP adalah model pemrograman komputer yang mengatur desain perangkat lunak seputar data atau objek, bukan fungsi dan logika. Objek dapat didefinisikan sebagai bidang data yang memiliki atribut dan perilaku unik. Kemudian, menurut Wikipedia, pemrograman berorientasi objek atau objek-objek programming disingkat OOP merupakan paradigma pemrograman berdasarkan konsep objek yang dapat berisi data dalam bentuk field atau dikenal juga sebagai atribut, serta kode dalam bentuk fungsi atau prosedur atau dikenal juga sebagai metode. Selanjutnya, sejarah Java. Java dikembangkan pada tahun 1990 oleh insinyur Sun James Gosling sebagai bahasa pemrograman yang berperan sebagai otak untuk peralatan pintar atau TV interaktif, oven serba bisa. Gosling menanamkan bahasa pemrograman barunya OAK, nama sebuah pohon yang bisa ia lihat dari jendela kantornya. Ia kemudian menamainya Green, dan kemudian mengganti namanya menjadi Java, berasal dari kopi Jawa atau Java Coffee. Seorang programmer yang menempatkan program Java pada halaman web dapat langsung diakses ke seluruh planet atau web surfing. Karena Java adalah teknologi pertama yang bisa menawarkan kemampuan ini. Java kemudian menjadi bahasa komputer pertama yang menerima perlakuan sebagai bintang di media. Kemudian hal ini dimaksudkan untuk kemungkinan pengembang aplikasi atau write once, run anywhere, atau disingkat dengan WORA, yang berarti bahwa kode yang dijalankan pada satu platform tidak perlu dikompilasi ulang untuk di tempat lain. Java saat ini menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling populer digunakan, terutama untuk aplikasi web silent server dengan 10 juta pengguna. Kemudian perbedaan antara pemrograman berorientasi objek dan pemrograman prosedural. Yang pertama, pemrograman berorientasi objek. Pemrograman berorientasi objek dapat didefinisikan sebagai model pemrograman yang didasarkan pada konsep objek. Objek berisi data berupa atribut dan kode berupa metode. Kemudian, pemrograman prosedural dapat didefinisikan sebagai model pemrograman yang diturunkan dari pemrograman terstruktur berdasarkan konsep pemanggilan prosedur. Selanjutnya, struktur dasar pemrograman berorientasi objek beserta sintaks. Struktur pemrograman berorientasi objek beserta sintaks. Yang pertama ada kelas. Kelas adalah tipe data yang ditentukan pengguna yang bertindak sebagai cetak biru untuk objek, atribut, dan metode individual. Yang kedua ada objek adalah turunan dari kelas yang dibuat dengan data yang ditentukan secara spesifik. Yang ketiga, metode adalah fungsi yang didefinisikan di dalam kelas yang menggambarkan perilaku suatu objek. Yang keempat ada atribut. Atribut didefinisikan dalam template kelas dan mewakili keadaan suatu objek. Selanjutnya, pengertian kelas dan objek. Kelas adalah rancangan atau blueprint dari sebuah objek. Sedangkan objek adalah sebuah variabel yang merupakan instance atau perwujudan dari kelas. Instance bisa diartikan sebagai wujud dari kelas. Kelas berisikan definisi variabel dan fungsi yang menggambarkan sebuah objek. Konstruktor, inheritance, dan encapsulation. Konstruktor pada Java adalah metode khusus yang dieksekusi saat pembuatan objek. Biasanya metode ini digunakan untuk inisialisasi atau mempersiapkan data untuk objek.
Saat kita membuat objek, maka kita seperti memanggil sebuah metode. Karena itu menggunakan kurung. Mirip seperti di metode, kita bisa memberikan parameter pada konstruktor. Nama konstruktor harus sama dengan kelas dan tidak membutuhkan kata kunci, void, atau return value. Inheritance merupakan konsep OOP di mana kita bisa membentuk kelas yang baru yang mewarisi ataupun mempunyai bagian-bagian dari kelas yang telah terdapat tadinya. Konsep ini memakai sistem hierarki maupun bertingkat, semacam suatu drop down menu yang terdapat di mayoritas web, di mana terus menjadi khusus submenunya, terus menjadi khusus pola kontennya. Demikian pula dengan inheritance OOP di mana terus menjadi khusus subclass-nya, terus menjadi sedikit pula komponen yang bisa diwarisi kelas tersebut. Encapsulation. Encapsulation ataupun pengkapsulan merupakan konsep tentang pengikatan informasi ataupun tata cara yang berbeda yang disatukan ataupun dikapsulkan jadi satu unit informasi. Encapsulation bisa memudahkan dalam pembacaan kode sebab data yang disajikan tidak butuh dibaca secara rinci serta telah satu kesatuan. Encapsulation pula kerap digunakan sebab ada fitur information hiding machine. Mekanisme ini menyiapkan akses publik ke atribut-atribut yang ada di dalam kapsul tersebut. Tata cara ini bisa mempermudah kamu dalam mendefinisikan atribut apa saja yang bisa dibaca serta diperbarui. Baik, di sini saya ada buat project yang bernamakan Inheritance Perangkat Elektronik. Di dalam project ini kita buat ada 4 kelas yang berisikan 1 kelas induk dan 3 kelas anak. Untuk kelas induknya kita namakan dengan perangkat elektronik. Di dalamnya terdapat atribut merek, model, dan akhir waktu garansi. Kemudian ada metode hidupkan dan matikan. Dan kemudian dari 2 metode dan 3 atribut ini akan kita wariskan kepada kelas-kelas anaknya. Seperti di dalam kelas televisi ini, sebelum kita wariskan metode dari perangkat elektronik tadi, kita masukkan dulu fungsi actance dari kelas perangkat elektronik. Kemudian kita untuk memanggil dari metode perangkat elektronik Java ini kita buat dulu objek barunya yang bernama div, kemudian kita sandingkan dengan metode hidupkan dan matikan. Juga dengan kelas smartphone, kita masukkan atributnya dengan cara sama kayak tadi, kita buat objek baru, kemudian kita sandingkan dengan atribut yang telah kita buat pada perangkat elektronik Java yang tadi. Kemudian kalau kita jalankan, misalnya pada kelas smartphone Java ini, keluar objek yang berupa, yaitu merek HP Anda adalah Xiaomi, hasil dari cout merek HP Anda plus dengan atribut yang kita dapat dari perangkat elektronik Java tadi, kemudian ada model HP Anda, kita dapat dari pernyataan ini plus dari apa itu namanya atribut yang kita dapat dari perangkat elektronik sama seperti tadi. Ini juga pernyataan plus atribut yang kita dapat dari perangkat elektronik Java. Kemudian sama seperti tadi untuk masukkan metode dari perangkat elektronik Java, kita masukkan objek baru yang kita buat, kemudian ditambahkan dengan metode yang kita buat. Mungkin sekian saja dari penjelasan saya mengenai program inheritance ini. Kalau ada salah dan kekurangan, saya minta maaf.